Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami. Pesta demokrasi telah berlalu pada tanggal 27 November 2024, beberapa hari yang lalu. Bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Pemirsa Deteksi TV sekalian, pesta demokrasi 5 tahun sekali yang serentak, yang baru diawali pada tahun 2004 ini, ternyata begitu banyak menghasilkan hasil-hasil yang baik dan juga hasil-hasil yang positif. Namun dari semuanya itu masih banyak juga permasalahan pernak-pernik yang terjadi di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Salah satunya di Kabupaten Oku. Pemirsa sekalian, sesaat lagi tim kuasa, tim pemenangan pasangan YPN atau pasangan nomor 1, yaitu Yudi Purnanugraha Sarjana Hukum bersama Yeni Elita Sofian Sani SPD Magister Manajemen, yang mengikuti jalannya pemilihan kepala daerah, menemukan begitu banyak kecurangan, begitu banyak kejanggalan, begitu banyak keberpihakan dari penyelenggara dan ASN yang ada di Kabupaten Oku. Ini menurut tim-tim yang akan disampaikan dan akan digugat. Jadi pemirsa Deteksi TV sekalian, demokrasi di Kabupaten Oku ini masih ternyata tidak berjalan mulus. Dalam arti kata tercoreng dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Pemirsa sekalian, apakah tim ini bisa membuktikan? Apakah tim ini betul-betul bisa membuktikan di kacamata hukum ataupun di MK ataupun di jenjang-jenjang yang lain? Ikuti perjuangan tim 01 ini. Dalam arti kata menggugat hasil pilkada yang terjadi di bumi sebibing Sunda. Tentu saja pemirsa kalian ikuti jalannya konvensi pers yang diselenggarakan oleh maksud kami oleh tim pemenangan tim kuasa hukum pasangan nomor 1 bersama kami Hadian Muhammad Wahyu Deteksi TV melaporkan. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka jumpa pers tim pemenangan YPNS pasca penetapan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2024. Baik, di sini kami dari tim pemenangan, ada tim hukum, ada tim dari partai politik, kemudian ada ketua tim, nanti akan menjelaskan maksud dan tujuan kita jumpa pers pada siang hari ini. Mungkin ini pembuka dari kegiatan. Apabila nanti akan ada tanya jawab, maka akan kita buka sesinya. Kemudian acara akan saya langsung serahkan kepada ketua tim pemenangan Ibu Haja Indrawati Haryal. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pers yang hadir pada pagi hari ini. Sebelah saya ada tim bagian hukum, sebelahnya juga tim pemenangan dari yang juga termasuk bagian dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 YPN Yes. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, kesempatan kita untuk berkumpul di sini mengenai sikap kami Pak dari pasangan calon nomor urut 1 YPN Yes. Kami di sini akan menyampaikan sikap resmi tim pemenangan terkait beberapa masalah yang terjadi di dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Oku ini. Kami melihat terjadi beberapa terkait atau sejumlah kecurangan. Kami melihat ada beberapa
kecurangan yang terjadi di dalam proses pilkada yang sedang berlangsung ini. Kami menemukan beberapa indikasi pelanggaran, termasuk ada surat suara yang sudah dicoblos duluan, ada keberpihakan penyelenggara yang mungkin kita banyak sudah melihat melalui video, media-media sosial banyak, dan ada banyak lagi. Dan kasus-kasus ini kami telah mendokumentasikannya. Semua kami sudah ada bukti-bukti ya, hukum. Dan kami siap untuk menyerahkan bukti tersebut kepada pihak yang berwenang. Bahwa di dalam pilkada ini terjadi beberapa kecurangan, mungkin bisa dianggap kecurangan di dalam proses pemilihan. Kami telah menyiapkan laporan resmi yang segera akan kami ajukan ke Bawaslu dan instansi yang terkait selanjutnya. Kami juga di sini mendesak penyelenggara pilkada untuk segera melakukan investigasi atas semua temuan-temuan ini. Kami meminta seluruh masyarakat untuk jangan cepat-cepat menilai karena memang ini masih dalam proses. Kami juga berharap kondisi ini damai, walaupun terjadi kecurangan-kecurangan, kita akan serahkan hukum yang mungkin akan lebih jelas, lebih detail menjelaskan. Walaupun bukti-bukti ini tidak akan kami sampaikan di sini karena itu menjadi bagian kami untuk melapor ke jenjang selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini. Kami juga mohon dukungannya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media sekalian. Mohon maaf mungkin agak menunggu tadi karena full kita nih 21 kali 24 jam terus menerus. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan tadi, bahwa sesungguhnya tema pokok kita hari ini adalah sikap kita terhadap putusan pleno kemarin, dan kita keberatan atas keputusan itu, menolak lebih tegasnya, sehingga keberatan itu akan kita langsungkan sebagaimana diatur oleh mekanisme perundang-undangan adalah bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Segala sesuatu apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi, mulai dari tahapan awal sampai hari kemarin, bahkan pasca pemiluan, bukti-bukti yang akan kita jadikan dasar dalil kita ke MK itu sudah kita inventarisir, sudah kita kualifikasi. Saat ini sedang dalam tahap formulasi gugatan. Karena kita mengejar waktu 3 kali 24 jam setelah ditetapkan kemarin. Maka kalau kemarin jam 17.15, maka 3 kali 24 jam 17.16 kemudian, berarti di hari Kamis sudah terdaftar dan sudah ada nomor perkaranya, dan ini yang sedang dilakukan tim. Terkait kecurangan-kecurangan tersebut, data-data itu kita dapatkan baik dari saksi maupun dari tim maupun dari temuan sendiri. Di samping itu yang telah kita laporkan ke penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Nah, bukti-bukti laporan itu bagian daripada bukti kita juga. Yang mengemuka, yang sudah bisa kita ungkapkan seperti yang diungkapkan Ketua tadi, ada keberpihakan penyelenggara, nyata-nyata, videonya sudah viral. Lalu kemudian ada pada hari pencoblosan, ada yang sudah dicoblos, ada yang nyoblos 2 kali, ada orangnya jauh di Jakarta, di Jawa sana, tapi dapat undangan, dicobloskan orang lain. Nah, itu semakin hari sampai saat ini masih banyak dari tim kita yang menambahkan itu. Sehingga kesan masifnya semakin tergambarkan. Oleh karena itu upaya ini kita lakukan wajib karena untuk menghormati konstituen kita juga. Karena selisihnya dikit. Orang yang memilih 01 itu orang yang mempunyai harapan kepada 01, tidak bisa kita biarkan. Kecurangan-kecurangan yang ada itu yang menghambat
Nah, kecurangan kita punya bukti. Nah, atas nama 100.000, 104.000. atas nama 104.000 lebih, itulah kita berjuang, yang kita hargai. Mereka memberikan kepercayaan, memberikan dukungan kepada kita dari hati nurani. Tetapi jumlah itu seharusnya lebih dari itu jika tidak terjadi kecurangan. Demikian mungkin bukti-bukti kecurangan itu yang sedang kita betul-betul kualifikasi, kita inventarisir, ini masuk kemana, ini masuk kemana, itu yang akan kita buktikan di MK. Itu kira-kira yang pokoknya. Yang kedua, kepada para tim tetap solid, sampaikan, dan kepada pendukung tetap tenang, ikhtiar sedang dilaksanakan. Kami akan perjuangkan sampai titik kulminasi terakhir. Sudah tidak ada lagi perjuangan. Perlu kita ketahui bahwa tidak hanya ke MK, ada juga proses yang sudah berjalan, yang itu mengarah ke pidana, yang dilakukan oleh baik tim maupun penyelenggara, yang tetap kita kawal. Sehingga akan digambarkan oleh masyarakat betapa kotornya demokrasi ini berjalan kemarin. Itu yang kita coba angkat ke permukaan. Tidak boleh tertutup. Sepandai-pandai menyimpan, Pandai-pandai tupai melompat. menyimpan bangkai, baunya keluar juga, kira-kira begitu. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang melalui mekanisme yang ada. Salah satunya mengungkap itu di Mahkamah Konstitusi. Yang ini akan kita tunggu. Kepada seluruh pendukung, sekali lagi kami mohon untuk tetap tenang, mohon doa, kami berikhtiar. Doakan kami, cita-cita kita tercapai dengan ridha Allah, bukan dengan kecurangan. Sementara itu cukup, mungkin kami kembalikan. Baik, sudah dijelaskan oleh Ketua Tim Pemenangan dan Tim Hukum. Mungkin dari Bapak ada tambahan sedikit? Boleh. Sini kita membuka sesi pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Kami persilakan ke kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan, advokasi kuasa hukum dan tim yang lain, yang perlu kami tanyakan, kapan akan menyampaikan gugatan pertama? Yang kedua, apa ada materi gugatan yang betul-betul krusial untuk kita gugat itu? Kalau tadi kita hanya mendengar ada kecurangan ABC, kami kepengen satu saja. Dalam arti kata bentuk kecurangan yang betul-betul masif dan terorganisir. Terima kasih. Terima kasih. Dan media. Kalau mau ditanya mungkin gongnya apa nih kira-kira? Ya. Yang secara etika mungkin belum bisa kami sampaikan terlalu rigid. Tetapi keterlibatan penyelenggara dan kecurangan suara, keterlibatan penyelenggara sudah ada viral, tapi ada runtutan ke bawahnya. Itu tidak bisa kita jelaskan sini, tapi kata kuncinya itu. Yang kedua, menyangkut data orang. Saya contohkan ya. Ada salah satu ibu punya anak 2, kuliah di Jakarta. Dapat undangan. Dia yang mencoblos padahal di Jakarta. Dan ditandatangani. Hal-hal demikian nih yang bersifat masif, sedikit-sedikit tapi per TPS ada. Dua ini yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini, karena untuk yang lain mungkin terkait karena belum dipublish, tentu bagi kami sebagai tim hukum jangan dulu dikeluarkan kalau perlu itu ya. Tapi dua itu tadi saudara tentu yang menjadi gongnya yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Ya. Yang masalah tentang peristiwa di Jakarta tadi, apakah identitas KTP-nya memang terletak di Kabupaten Bogor atau terletak di Jakarta? Ya. KTP-nya KTP OPU, ya, tercatat namanya di TPS, namun sedang kuliah, gitu loh. Dia di Jakarta sedang kuliah, lalu kemudian
dicobloskan orang. Nah, dibuktikan dengan absen ada tanda tangannya. Gitu loh. Apakah diwakilkan? Kan tidak boleh juga diwakilkan, harus yang bersangkutan coblos. Tetapi yang bersangkutan merasa keberatan dan tidak bertanggung jawab atas itu. Dia sudah bikin pernyataan dan bukti kehadirannya di TPS hari ini ke Panwas. komparasi dengan keberadaan di Jakarta pada waktu yang sama, kita sudah siapkan. Gitu. Sebagai bagian panitianya tidak protesan ya, Pak? Kita sudah proteskan. Nah, Bagian TPS. ya, KPPS-nya ini kan temuan ya. Ini kan temuan. Lalu kemudian bukan kita tahu persoalan kejadian, tapi temuan. Ada yang menyampaikan, kok anak saya? Nah, gitu. Kemarin yang kita upayakan sampaikan keberatan di pleno kabupaten, itu kan saudara mungkin menyaksikan pleno kemarin. Ya, siap. Makanya berbagai macam keberatan kita tidak diakomodir. Ya, benar. Dan itu bagian daripada dasar atau dalil kita melakukan gugatan. Karena sudah ada bukti semua. Sehingga di dalam keberatan kita di kabupaten kemarin tidak diakomodir. Menyampaikan keberatan diam saja. Tidak ada tindakan. Iya atau tidak. Nyalon weh. Apakah ini teknik memancing kerusuhan? Kita nggak tahu juga. Dan kita bukan orang yang begitu. Bagian saksi-saksi yang di TPS kemana Pak? Ada protesan apa tidak? Sebagian ada, sebagian tidak. Jadi protes di level TPS itu melalui keberatan, C1 keberatan. Nah, C1 keberatan ini menjadi dasar juga untuk tindak masif. Tidak diberikan di awal. Ketika mau diminta C1 itu tanda tangan dulu C1 plano, baru kasihkan ini. Ini masif juga. Yang ini coba kita agak telurkan dikit ya, tapi tolong rekan-rekan tadi sebenarnya gongnya yang dua tadi lah ya, terkait keterlibatan penyelenggara dan yang sudah di coblos duluan. Yang lainnya mohon off the record, biar nggak terlalu meluas lah. Agak peluru tahu kalau sama kita, ya. Bawaslu KPU sudah bekerja sama ini. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti yang kita ketahui, Bawaslu dengan KPU itu sudah kerjasama mendukung salah satu paslon. Untuk selanjutnya terkait adanya kecurangan ini, tim hukum akan seperti apa selanjutnya kalau sampai di kota, di kabupaten ini tidak ditanggapi? Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk kita justif bahwa sudah ada kerjasama, tentu kita tidak pada tempatnya untuk berbicara tentang itu. Tetapi indikasi itu bisa kita rasakan. Seperti pada malam debat kedua. Ya, yang terjadi peserta 02 meludak, peserta kita terbatas, pelanggaran itu nyata terjadi, ada situ KPU, ada situ Bawaslu, ada situ EU. Kita protes didiamkan. Nah, kalau indikasi itu kerjasama, ya nyata kuat ya. Di luar itu kita belum bisa mengatakan ada, karena hukum harus ada bukti gitu. Tapi indikasi itu bisa dipakai untuk itu. Dan itu kita sudah laporkan ke DKPP. Maka saya sampaikan tadi pada rekan-rekan sekalian bahwa upaya hukum ini tidak hanya MK ini. Upaya yang dicengarai, ada kerjasama terjadi, sudah kita laporkan dan sedang berproses itu. Karena hukum kan tidak hari ini dilapor, hari ini ada putusan ya. Tetapi tentu semua itu nanti akan kami sampaikan ke rekan-rekan media, apapun hasilnya. Karena melalui rekan-rekan media sekalian lah masyarakat khususnya tahu, oh begini cerita sebenarnya. Kami memperjuangkan revolusi masyarakat, pendukung kami yang itu jumlahnya hanya selisih 4.000. Artinya amanah orang itu banyak juga ke kita, tidak perlu kita sia-sia. Makanya berjuang terus. Kalau perjuangan sudah selesai, hasilnya demikian takdir Tuhan, itu baru kita terima. Untuk saat ini tidak ada kata nyerah. Tambah gaspol. Untuk tim kuasa hukum ini kan ada
3 hari untuk registrasi di MK. Apakah tim kuasa hukum yakin 3 hari ini akan mampu terkejar? Kira-kira itu aja. Terima kasih. Hari ini sudah 75% barang itu, dan insya Allah nanti malam barang itu sudah final. Hanya edit mungkin tata bahasanya yang kita anukan, kita sempurnakan. Kita mungkin bisa sempat masih simulasi sendiri di ruang di markas kita. Lalu kemudian ada mekanisme yang karena zaman sudah teknologi ya, kita bisa daftar online dulu, sampai ke sana kita kejar juga untuk menyelamatkan 3 hari ya, 3 hari saja, lalu melengkapi berkas, dan itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak, biar sedikit lagi tambang menanyakan terkait dugaan ada indikasi keberpihakan serta intimidasi dari pihak instansi-instansi ASN, dan bahkan sudah ada temuan dari oknum ASN waktu itu kedapatan berada di rumah ketua tim pemenangan untuk Kecamatan Lumbur Raja. Nah, kira-kira langkah dari tim hukum YPNMYS apa saja yang akan dilakukan terkait dugaan keterlibatan serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang berpihak ke 02. Terima kasih. Keterlibatan itu dengan bukti yang ada itu menjadi bagian bukti dan dalil kita untuk mengejar SM-nya, terstruktur, sistematis, masif. Nah, masif ini melibatkan ASN, terlibatnya penyelenggara, intimidasi di setiap TPS itu sudah ada, tetapi terkait keterlibatan ASN tadi mungkin kawan di bagian data yang lebih detail ya. Sekarang saya belum juga. Kalau keterlibatan ASN pribadi yang sudah kita laporkan, saya sendiri yang melaporkan. Itu buktinya ada, dan itu nanti menjadi bukti kita baik dia ASN di level menengah, di level bawah, atau orang yang menerima gaji dari negara walaupun bukan ASN, dia tidak boleh terlibat. Kita juga. Nah, semua itu menjadi pelengkap dari upaya hukum kita memperkuat dalil kita dan bukti kita agar hakim Mahkamah Konstitusi yakin bahwa terstruktur sistem masifnya terpenuhi, sehingga apa yang kita mohonkan itu bisa dikabulkan. Tugas kita di situ. Makanya pembuktian inilah sebagai dasar kita bagaimana supaya hakim majelis di Mahkamah Konstitusi yakin apa yang kita dalilkan benar terjadi, bukan ngarang gitu, bukan katanya. Memang ada BB, ada saksi, ada peristiwa, bahkan kita lengkap dengan video. Gitu. Yang ini sedang ya karena banyak ya, harus betul-betul dikualifikasi dan dijaga. Lebih jaga bank sekarangnya, saking harganya barang itu. Makanya udah tahu tidak beda. Itu dulu. Terima kasih ya. Masih ada lagi? Ya. Izin bertanya lagi, mungkin terakhir pertanyaan. Angel yang akan kita harapkan apa? Seperti apa? Pak? Karena gugatan kita bukan masalah persisian suara, harus sudah dalam batas pemungutan suara ulang PSU. Itu yang kita kejar. Mohon sekali rekan-rekan sampaikan ke konstituen kita doanya yang penting. Kami sehat, pacak berjuang. Amalah lensar kita. Cukup ya, Bu. Masih ada tambahan Bu? Silakan.
terkait penyelenggara deh. Iya nih. Nah, izin rekan-rekan media sekalian menambahkan sedikit terkait keterlibatan penyelenggara. Jadi mungkin kita semua tahu bahwasanya keterlibatan penyelenggara ini ada di salah satu oknum Bawaslu. Itu sudah nyata sekali. Perintah dari oknum Bawaslu ini ke Panwascam. Panwascam meneruskan ke PKD, kemudian ke PTPS. Artinya dari atas sampai ke bawah mereka ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Nah, yang kita ketahui ini baru satu kecamatan. Nah, kita belum tahu kecamatan-kecamatan lain mungkin ada. Sekarang ini sudah kita kejar. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kecamatan-kecamatan lain sudah mengakui juga bahwa ada perintah dari salah satu oknum Bawaslu tersebut. Nah, kemudian terkait keterlibatan ASN, itu sudah kita kumpulkan data-datanya. Ada banyak sekali oknum ASN yang terlibat ikut berpolitik praktis mendukung paslon 02. Nah, untuk itu tim pengacara ini sudah mengumpulkan bukti-bukti, dan bukti-bukti itu nanti akan kita bawa ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, terima kasih, mungkin itu saja tambahan. Selesai sudah rangkaian dari jumpa pers kita kepada kawan-kawan media menyikapi hasil pemilu Pilkada Oku tahun 2024. Mungkin dari banyak kata kami banyak kesalahan, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja informasi dari kami, konferensi pers dari pasangan nomor urut 1. Bersama kami, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat siang.